Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis kesehatan keuangan perusahaan dan strategi perbaikan pada PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk pada tahun 2021 sampai 2023. Sebelum memulai ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzia, NIM 314. Perkenalkan, nama saya Mika Asita dengan NIM 311. Perkenalkan, nama saya Nita Kumalasari dengan NIM belakang 291. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan proyek ini. Kita mengambil PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Nah, Goto sendiri ini merupakan perusahaan digital yang dimana proyek kami ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan pada PT Goto. Nah, analisisnya ini mencakup likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas untuk menilai kinerja keuangan, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan strategi perbaikan. Indikator seperti current ratio, ROA, ROE, DER, dan aset turnover digunakan untuk memahami efisiensi operasional, kemampuan melunasi hutang, dan pengelolaan aset. Nah, selain menganalisis tren historis, proyek ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja, mengurangi resiko keuangan, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan di industri teknologi yang kompetitif. Oke, latar belakang dari proyek kami ini juga mengambil dari PT Goto, yang dimana PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk ini yang dikenal sebagai Goto adalah hasil penggabungan dua perusahaan teknologi besar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia. Proses merger ini diumumkan pada Mei 2021 yang menciptakan ekosistem teknologi terbesar di Indonesia yang mencakup layanan transportasi, pengiriman barang, pembayaran digital, belanja online, hingga logistik. Nah, penggabungan antara Gojek dan Tokopedia juga membentuk ekosistem yang mencakup 3 pilar utama, yaitu sebagai on-demand service atau seperti transportasi dan pengiriman. Yang kedua ada e-commerce atau belanja online melalui Tokopedia. Yang ketiga ini ada financial service atau pembayaran dan layanan keuangan melalui GoPay. Nah, visi dari Goto juga ini menciptakan ekosistem digital terintegrasi yang mendukung gaya hidup masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, serta memperdayakan jutaan UMKM untuk berkembang di era digital sekarang ini. Nah, Goto sendiri juga sekarang menjadi simbol transformasi digital di Indonesia dengan fokus pada inklusi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada laporan keuangan PT Goto, Gojek, Tokopedia pada tahun 2021 sampai 2023. Yang dimana pada total asetnya di setiap tahun PT Goto ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi di tahun 2023. Yang penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya aset tidak lancar pada tahun 2023. Nah, untuk liabilitasnya sendiri, total liabilitasnya ini meningkat pada tahun 2021 dari 16 juta 112 menjadi 16.493, yang dimana tahun 2023 juga meningkat sebanyak 18 juta. Nah, untuk ekuitasnya sendiri mengalami penurunan yang terjadi di tahun 2021 sampai 2023, apalagi di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya sendiri, ini mengalami penurunan juga yang cukup signifikan pada tahun ke tahun.
apalagi di tahun 2023. Jadi kesimpulan pada laporan keuangan ini, perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 sampai 2023, yang dimana pada aset, ekuitas, dan sedikit peningkatan di liabilitas dari tahun 2021 ini. Nah, penurunan yang paling mencolok juga ada di aset tidak lancar dan ekuitasnya yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mungkin telah kehilangan sebagian besar aset tetap atau investasi jangka panjangnya dan kekayaan bersih perusahaan juga menurun drastis. Ini menunjukkan tantangan keuangan yang membutuhkan perhatian atau perubahan yang serius juga untuk pemulihan stabilitas perusahaan Goto tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, ada rasio lancar serta rasio cepat, di mana rasio lancar adalah kurun rasio yang lebih besar dari 1,0, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancar, yang menunjukkan tingkat likuiditas yang baik. Namun, nilai yang terlalu tinggi juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan mengalami atau mengalokasikan asetnya secara tidak efisien. Sebaliknya, kurun rasio yang lebih kecil dari 1,0 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, tabel tersebut menunjukkan perusahaan Goto pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 memiliki kurun rasio yang semakin menurun, sehingga berturut-turut besarnya 2,93 serta 2,81 dan di tahun 2023 mencapai 2,62. Hal ini menunjukkan bahwa PT Goto Tokopedia mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan Goto mungkin menghadapi peningkatan risiko likuiditas. Kemudian rasio cepat dari tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2023 quick rasio sebesar 2,61 pada tahun 2023. Nah, perusahaan ini memiliki aset lancar yang cukup melunasi kewajiban lancar, menunjukkan bahwa perusahaan likuiditas yang baik memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus mengandalkan persediaan. Sedangkan pada tahun 2021, quick rasio sebesar 2,93 mengindikasikan likuiditas yang cukup baik. Sementara pada tahun 2020, quick rasio mencapai 3,38, yang mana kemampuan lebih baik dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Tingkat quick rasio yang tinggi dalam 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan Goto memiliki posisi likuiditas yang kuat untuk mengatasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, rasio efisiensi, yaitu inventory turnover, adalah rasio keuangan yang mengukur sejauh mana persediaan atau inventory suatu perusahaan memengaruhi modal kerja bersih atau net working capital yang tersedia. Rasio ini mencerminkan seberapa besar persentase modal kerja bersih yang diinvestasikan dalam persediaan. Tabel menunjukkan bahwa tahun 2022 dan 2023 rasio inventory sebesar 0,003 yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari modal kerja bersih yang diinvestasikan dalam persediaan. Hal ini bisa mengindikasikan efisiensi dalam manajemen persediaan. Pada tahun 2021, rasio inventory to net working capital mengalami penurunan menjadi 0,001. Sementara pada tahun 2020, rasio inventory to net working capital sebesar 0,003 menunjukkan kecenderungan yang konsisten dalam pengelolaan persediaan terhadap modal kerja bersih. Kemudian rasio receivable turnover
adalah rasio perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur kecepatan penagihan piutang dalam satu periode. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan PT Gotoh dan menunjukkan bahwa tahun 2021 memberikan kelonggaran kredit hingga receivable turnover senilai 3,35, sedangkan di tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan karena kelonggaran kredit semakin ketat. Next. Kemudian rasio profitabilitas terdiri dari gross profit margin. Gross profit margin adalah semakin tinggi margin laba kotor, semakin efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan, namun laba kotor naik menjadi 11.349.167. Nah, hal ini menunjukkan margin laba kotor mengalami peningkatan menjadi 9,25%. Kenaikan ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Pada tahun 2023 mengalami pendapatan yang signifikan atau menurun hingga 35.720.000. Namun laba kotor mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi 14.785.000. Dengan demikian, margin laba kotor meningkat drastis menjadi 41,39%, menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi atau mungkin adanya penurunan biaya produksi. Nah, secara keseluruhan, rasio gross profit margin dari tahun 2021 sampai tahun 2023 meskipun pendapatan naik turun secara terus-menerus, margin laba kotor PT Gotoh mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam efisiensi operasional perusahaan. Kemudian rasio net profit secara keseluruhan, meskipun pendapatan perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, net profit margin mengalami peningkatan yang stabil dan negatif pada tahun 2021 hingga menjadi positif dari tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Gotoh telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan biaya efisiensi operasional sehingga laba bersih relatif terhadap pendapatan meningkat dan meskipun pendapatannya mengalami penurunan. Oke, kemudian rasio ROA yaitu penurunan aset yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan disebabkan oleh restrukturisasi bisnis dan efisiensi biaya operasional setelah IPO perusahaan. Berdasarkan laporan terbaru, PT Gotoh melakukan pemotongan jumlah karyawan dan pengurangan pengeluaran operasional untuk meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Nah, meskipun langkah ini mengurangi total aset, perusahaan masih menghadapi kerugian yang besar dan berdampak langsung pada rasio ROA yang negatif. Menurut berita terbaru, meskipun Gotoh telah melakukan berbagai langkah efisiensi, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam mencapai profitabilitas. Penurunan pasar saham teknologi global pun juga memberikan tekanan tambahan terhadap valuasi perusahaan. Gotoh telah merancang beberapa strategi seperti pemangkasan biaya operasional dan pemfokusan pada pengembangan produk yang lebih efisien. Namun dampaknya terhadap kinerja keuangan masih membutuhkan waktu dan inisiatif ini diharapkan membantu dapat meningkatkan profitabilitas di masa depan meskipun masih ada tantangan-tantangan yang lebih besar. Oke, kemudian rasio ROE selama 3 tahun berturut-turut dari 2021 hingga tahun 2023 PT Gotoh mencatat ROE negatif. Berarti perusahaan mengalami kerugian bersih yang berkelanjutan meskipun total ekuitas mereka cukup besar. Nah, pada tahun 2023, ROE mencapai minus 28,78%.
lebih buruk dari minus 24,71% di tahun 2022 dan minus 16,10% di tahun 2021. ROE negatif ini menunjukkan bahwa Gotoh belum mampu menghasilkan keuntungan yang memadai dan ekuitas yang dimiliki atau perusahaan masih dalam fase investasi besar yang mengakibatkan kerugian operasional. PT Gotoh sedang berinvestasi besar-besaran dalam teknologi logistik dan pengembangan layanan baru. Mereka berusaha memperluas pasar di sektor e-commerce dan ride-hailing yang sangat kompetitif. Nah, investasi ini mungkin menyebabkan kerugian jangka pendek, meskipun kerugian jangka pendek diharapkan akan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Nah, banyak perusahaan teknologi di Indonesia dan dunia sedang menghadapi penurunan margin keuntungan karena kenaikan biaya operasional, regulasi ketat, persaingan yang tinggi, serta kondisi ekonomi makro seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan penurunan daya beli masyarakat telah memengaruhi kinerja bagi perusahaan teknologi termasuk PT Gotoh, Gojek, Tokopedia. Next. Kemudian rasio struktur modal, yaitu DAR/DER, atau debt to equity ratio, pada tabel tersebut menunjukkan perusahaan mengalami penurunan pada periode ini. Mengalami penurunan, yaitu standar industri untuk debt equity ratio maksimal 0,9 kali atau 90%. Hal tersebut menandakan perusahaan dalam keadaan yang baik saat menjalankan usaha dengan memiliki cukup modal dan tidak bergantung pada hutang. Dengan ini menunjukkan bahwa PT Gotoh menjalankan usahanya dalam keadaan baik. Kemudian rasio solvabilitas, yaitu mengikuti DAR atau debt asset to ratio, yang mana hasil dari tabel menunjukkan bahwa PT Gotoh mengalami penurunan persentase selama 3 tahun pada kenaikan tahun terakhir. Standar industri maksimal 0,35 kali atau 35%. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan Gotoh memiliki modal terhadap aset sehingga tingkat keamanan dananya pun semakin baik. Hasil perhitungan debt asset to ratio ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dengan meningkatkan aset menggunakan dana modal perusahaan sendiri. Kemudian solvabilitas ini interest coverage ratio atau ICR. Hasil dari perhitungan ICR negatif itu berarti perusahaan mencatat kerugian operasional EBIT negatif. Dengan kata lain, menghasilkan keuntungan dari operasi PT Gotoh mengalami kerugian yang signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2021 hingga tahun 2023, PT Gotoh mengalami hasil negatif yang tinggi, namun di tahun 2023 mengalami kenaikan, meskipun masih negatif. Nah, nilai ICR negatif sebesar ini menjadi sinyal resiko bagi kreditur, karena perusahaan tidak memiliki pendapatan operasional yang cukup untuk memenuhi kewajiban bunganya. Nah, investor mungkin akan mempertanyakan keberlanjutan model bisnis dan kemampuan perusahaan PT Gotoh untuk mencapai profitabilitas di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis keuangan Tokopedia. Nah, yang pertama ini ada kekuatan atau strength. PT Gotoh sendiri ini mempunyai kekuatan pada likuiditas yang tinggi dan posisi keuangan yang stabil, dengan current ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, ini menjadi indikator perusahaan untuk memiliki pengelolaan aset lancar yang kuat.
Dan juga quick ratio yang hampir sama dengan current ratio mencerminkan dominasi kas dan piutang dalam aset lancar, sehingga perusahaan tidak bergantung pada persediaan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya untuk kekuatan atau strength PT Gotoh, bisa di next. Oke, selanjutnya PT Gotoh memiliki kekuatan atau strength dengan efisiensi operasional yang meningkat. Dengan peningkatan margin laba kotor menjadi 41,39% pada 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi, walaupun pendapatan itu menurun. Juga ada struktur modal yang sehat bisa menjadi kekuatan PT Gotoh, dengan terbukti debt to equity ratio yang masih di bawah batas industri, yaitu 0,9, menunjukkan ketergantungan yang rendah pada hutang yang mendanai operasi dari PT Gotoh. Selanjutnya, kelemahan atau weakness dari PT Gotoh, yaitu ada profitabilitas yang masih rendah, seperti meskipun ada perbaikan net profit margin pada 2023, yaitu 0,30%, laba bersih PT Gotoh tetap rendah karena tingginya biaya operasional dan kerugian yang konsisten atau terus-menerus. Kelemahan selanjutnya yaitu ada kerugian operasional dengan interest coverage ratio atau ICR yang negatif selama 3 tahun terakhir menjadi sinyal resiko bagi kreditur yang mengindikasikan ketergantungan pada pendanaan eksternal untuk menutupi kerugian dari PT Gotoh. Kemudian ada peluang opportunity dari PT Gotoh. Potensi pasar teknologi yang besar ini bisa menjadi peluang PT Gotoh karena pasar e-commerce di Indonesia ini masih berkembang sangat pesat, terutama dengan tingkat adopsi digital yang terus meningkat di kalangan masyarakat di Indonesia. PT Gotoh seharusnya memiliki peluang yang bagus dan seharusnya bisa memanfaatkan basis pelanggan besar di Indonesia. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan, ini juga bisa menjadi peluang untuk PT Gotoh untuk memperluas lini produk, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan solusi teknologi baru yang lebih terintegrasi yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada peluang yaitu dukungan pemerintah terhadap ekosistem digital. Pemerintah Indonesia mendukung transformasi digital melalui regulasi dan insentif yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi seperti PT Gotoh. Dan ini juga bisa dijadikan PT Gotoh peluang bagi PT Gotoh untuk berkembang. Selanjutnya ada peluang untuk peningkatan efisiensi operasional. Langkah efisiensi biaya dan pengurangan pengeluaran meskipun jangka pendek yang dapat menghasilkan kerugian berpotensi meningkatkan margin laba dalam jangka panjang. Kemudian ada ancaman. Persaingan ketat dalam industri bisa menjadi salah satu ancaman bagi PT Gotoh. Dikarenakan kompetisi dari pemain global seperti Shopee, Grab, dan yang lainnya dapat membatasi pasar PT Gotoh. Selain itu, mereka mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk berinvestasi pada teknologi dan pemasaran. Kemudian ada ketidakpastian ekonomi makro, ini juga bisa menjadi ancaman bagi PT Gotoh, seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan pelemahan daya beli masyarakat dapat menghambat pertumbuhan pendapatan, terutama untuk layanan yang bergantung pada konsumen itu sendiri. Kemudian masih di ancaman, seperti ada tekanan pasar saham global, ini bisa juga menjadi ancaman bagi PT Gotoh, dengan penurunan valuasi perusahaan teknologi secara global, dapat mempengaruhi kemampuan PT Gotoh untuk menarik investasi baru. Ada juga resiko kreditur dan investor, dengan ICR yang negatif bisa menjadi sinyal bahaya bagi kreditur dan investor yang dapat membatasi akses perusahaan
terhadap modal eksternal untuk mendukung operasi dan pertumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas rekomendasi strategis untuk PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini. Kita akan memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas dari PT Goto. Yaitu ada otomatisasi operasional. PT Goto bisa menggunakan teknologi untuk otomatisasi proses seperti manajemen persediaan, logistik, dan customer support yang dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya operasional. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan profit margin dari PT atau perusahaan itu sendiri. Lalu ada pengemasan digital dengan mengoptimalkan penggunaan sosial media, pemasaran yang berbasis data, dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Menggunakan iklan yang bertarget di platform digital seperti Google Ads dan Instagram itu juga sangat dianjurkan. Kemudian ada saran lainnya seperti diversifikasi produk dan pendapatan. PT Goto bisa mengembangkan layanan baru seperti solusi fintech atau layanan premium untuk menambah aliran pendapatan. Diversifikasi ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada segmen bisnis tertentu. Pengelolaan data pelanggan juga bisa kita jadikan saran untuk PT Goto dengan menggunakan analitik data untuk memahami pembelian dan kebutuhan pelanggan guna menciptakan strategi promosi yang lebih efektif serta produk yang relevan. Kemudian ada strategi untuk mengelola risiko dan memperkuat posisi keuangan dari PT Goto, yaitu ada restrukturisasi hutang. Perusahaan dapat memperbaiki rasio interest coverage ratio atau ICR dengan rekonstruksi utang seperti refinancing dengan suku bunga yang lebih rendah atau pembayaran hutang secara bertahap untuk mengurangi beban bunga. Selanjutnya ada ekspansi pasar baru. PT Goto bisa fokus pada pasar regional di Asia. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh rekan saya, Nika. Oke, kemudian kesimpulan dari semuanya yaitu analisis SWOT serta rekomendasi saran. Dari kesimpulan itu, Goto berfokus pada peningkatan efisiensi dalam berbagai aspek operasionalnya termasuk persediaan dan logistik. Nah, ini terlihat dari strategi efisiensi yang mengurangi beban operasional seperti beban penjualan dan pemasaran yang turun hingga 54% pada tahun 2023. PT Goto mencerminkan upaya mereka untuk menekan biaya menjaga ketersediaan produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Dalam bisnis e-commerce seperti Tokopedia, manajemen persediaan yang efektif sangat penting untuk menjaga ketersediaan produk bagi konsumen, seperti program co-funding dengan mitra pedagang. Nah, Goto juga memperkuat kerjasama dengan Chain untuk memastikan persediaan yang memadai guna memenuhi permintaan konsumen. Nah, dari kesimpulan kita saran untuk PT Goto Tokopedia sebaiknya memeriksa rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta memperhatikan margin kotor dan net profit margin untuk efisiensi operasional kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, evaluasi return on asset atau ROA dan return on equity ROE untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan
keuntungan laba. Dalam hal utang, kas, dan setara kas, PT Gotoh pada akhir 2023 tercatat sebesar 27,4 triliun, meskipun turun 6% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rasio kas terhadap total aset yang mencapai 50,59% menandakan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban utangnya dan menopang ekspansi. Sekian dari kelompok 5 atas materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.